Lalu kemudian datanglah Uqbah menginjak pundak Rasulullah SAW sembari menuangkan kotoran unta dan isi perut unta di atas punggung Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Memilih-milih teman justru adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Agama seseorang itu bergantung pada agama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Mari kita belajar dari salah seorang yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ia pernah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sempat bergabung dalam barisan kaum muslimin bersama para sahabat Nabi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Hanya saja Uqbah bin Abi Mu'id karena tidak ingin kehilangan gengsinya, ia tidak ingin kehilangan teman-temannya, hanya sekedar ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia saat itu. Ia kemudian keluar dari Islam, kembali ke agama nenek moyang mereka. Bahkan setelah keluarnya dari Islam, bergabungnya bersama teman-teman yang buruk seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, Uqbah bin Abi Mu'id kerap menyakiti Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW sementara sholat dan sujud di depan Ka'bah, lalu kemudian datanglah Uqbah menginjak pundak Rasulullah SAW sembari menuangkan kotoran unta dan isi perut unta di atas punggung Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Karena itu perbuatan Uqbah bin Abi Mu'id ini kelak akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat, yang penyesalannya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai hari di mana orang-orang zalim begitu ketakutan, saking takutnya sampai tangan-tangan mereka masuk ke dalam mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan, betapa celakanya saya, andai dulu saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Lalu ia melanjutkan dalam penyesalannya itu, betapa celakanya saya, betul-betul celaka saya, andai saya tidak menjadikan si fulan sebagai khalilku, andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh si fulan itu, teman dekatku itu, telah menyesatkanku dari Al-Quran, telah menyesatkanku dari hidayah, padahal hidayah itu sudah aku dapatkan sebelumnya. Demikianlah Al-Quran menggambarkan di antara penyesalan-penyesalan orang-orang yang mendapatkan azab nanti pada hari kiamat. Bahwa di antara penyesalan-penyesalan tersebut adalah orang-orang yang disebabkan karena teman yang buruk, disebabkan karena teman yang mengajaknya pada kemaksiatan dan kedurhakaan, akhirnya ia dilimpahkan oleh Allah azab dan murkanya, waliyadzubillah. Karena itu, mari kita pilih-pilih teman. Sebagian orang mengatakan tidaklah baik memilih-milih teman, padahal itu tidak benar. Memilih-milih teman justru adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Agama seseorang itu bergantung pada agama temannya. Hal yandur ahadukum man yukhalil. Maka kalau mau lihat agama seseorang, maka lihatlah kepada siapa dia bergaul. Maka teman itu bukan hanya sekedar siapa yang paling asik. Mencari teman itu bukan tentang siapa yang sefrekuensi. Mencari teman itu bukan tentang kesamaan hobi dan seterusnya. Tapi mencari teman adalah siapa yang mampu menggandeng kita, memaksa kita, dan membawa kita sama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh teman sangat besar. Siapa yang kita temani duduk-duduk bersama, siapa yang kita temani menghabiskan waktu bersama akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Bagaimana watak kita, bagaimana tabiat kita, bahkan bagaimana agama kita sangat bergantung oleh teman-teman kita.
Karenanya Rasulullah SAW mempermisalkan teman-teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Adapun teman-teman yang buruk itu ibarat si pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka yang kita dapatkan adalah minyak wanginya. Kalaupun kita dapatkan minyak wanginya, minimal kita mendapatkan harumnya. Begitulah berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Ketika kita bersamanya, akan nasihat, ilmu selalu kita dapatkan. Dan setiap kesalahan kita pasti akan diluruskan. Setiap perkataan kita yang keliru pasti akan dibenarkan. Bersamanya kita akan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang dipaksa diri kita pada kebaikan-kebaikan, dipaksa diri kita untuk melakukan ketaatan, dikondisikan diri kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Berbeda dengan ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Ibaratnya si pandai besi. Kalau kita tidak kena apinya, minimal kita mendapatkan dan merasakan panasnya dan bau asapnya. Begitulah permisalan bagi teman-teman yang buruk. Ya, yang kita dapatkan hanyalah keburukan-keburukannya. Yang kita dapatkan, kita akan tertular dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kalaupun kita masih mampu menjaga diri kita dari keburukan tersebut, kita tidak ikut-ikutan, minimal nama buruk daripada orang-orang tersebut akan melekat pada kita. Orang-orang akan menjauh dari kita. Sebab kenapa? Karena teman-teman kita adalah teman-teman yang buruk. Maka sekali lagi, pilihlah teman-teman yang baik. Pilihlah teman-teman surga, yaitu mereka-mereka yang baru melihat wajahnya, keimanan kita sudah meningkat. Yang baru melihat wajahnya, ketaatan kita atau semangat kita untuk menjadi taat semakin besar dan semakin membuncah. Teman-teman yang baik itu adalah mereka-mereka yang senantiasa meluruskan dan membenarkan perkataan kita, bukan yang selalu membenarkan perkataan kita. Teman-teman yang baik itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kita dalam kebaikan, memaksa kita dalam ketaatan, dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka adalah senantiasa mau melihat kita dalam keadaan baik, senantiasa bersama-sama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, yang hanya sekedar memikirkan dunia, hanya memikirkan kesenangan-kesenangan dunia, lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Maka jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dengan memilih teman-teman yang baik. Ramadan akan menjadi filter yang terbaik untuk kita, mana mereka yang taat dan siapa yang tidak taat. Ramadan akan sangat jelas tampak siapa yang taat kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya dan siapa yang masih terlena dengan kesenangan duniawinya. Maka pilihlah mereka-mereka yang taat sebagai khalil kita, sebagai sahabat kita, sebagai teman dekat kita untuk kebahagiaan kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.